Oke, di sini di Pantai Air Nanti ini kita pasang perangkap lalat itu setelah 24 jam. Kita akan pergi melihat efektivitasnya sampai di mana tingkat efektivitasnya menangkap lalat itu. Misalnya mana yang lebih efektif, apakah perangkap yang menggunakan 2 corong atau yang menggunakan 4 corong, atau dilihat daripada jenis umpan yang dimasukkan ke dalam perangkap itu. Misalnya umpannya ini yang kita pakai sekarang adalah ikan busuk sama buah busuk. Dan setelah nanti disurvei mana yang lebih efektif, maka itulah yang akan kita kembangkan lagi sehingga bisa memberikan rekomendasi kepada daerah setempat atau pada pelaku usaha untuk melakukan perangkap lalat secara alam atau secara alami sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, tapi nanti akan bisa memberikan suatu inovasi baru sehingga nanti pengunjung daerah wisata atau daerah-daerah umum tidak diganggu oleh lalat itu. Karena selama ini kita pelajari di wilayah Barelang di sini, atau mungkin tempat lain ada waktu-waktu tertentu banyaknya lalat itu. Mungkin dan sekarang kita lagi mau melanjutkan ke titik terakhir pemasangan. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ada sekarang di Pantai Air Nanti, lokasi pemasangan perangkap lalat. Di samping kiri kami ini ada yang ibu yang perwakilan dari pengelola Pantai Air Nanti sama Bang Arul yang dari BPKN Batam. Di sini setelah kita memasang perangkap lalat ini selama 24 jam, akhirnya kita survei, kita mengambil perangkap itu, ternyata jelas bahwa di sini sekitar 4 perangkap itu jumlah lalat yang diperangkap lebih dari 200 ekor, di atas 200 ekor. Ada yang 6 ini perang itu ada yang kosong dan ada yang berisi sedikit. Kenapa begitu? Karena ternyata kemarin kita sudah dijelaskan bahwa di dalam perangkap ini menggunakan 2 jenis umpan, satu yang umpan buah busuk, satu yang ikan busuk. Ternyata dari hasil di lapangan setelah 24 jam, ikan yang perangkap umpan ikan yang busuk jauh lebih banyak perangkap lalat, dengan catatan bahwa meletakkan juga perangkap ini sesuai tempat yang tepat, artinya di tempat yang banyak sumber lalat. Kalaupun yang jauh dari sumber lalat juga perangkap lalatnya hewan lain seperti semut, seperti laron itu. Yang di sini Bu, kami mau nanya, jadi kira-kira Bu, untuk dipasang alat ini di sini cocok nggak? Dan lalat yang banyak biasanya kapan Bu? Bisa dijelaskan Bu? Kalau lalat yang banyak itu musim Pak. Ya. Kalau pas panen ayam itu banyak sekali itu Pak. Jadi artinya begitu panen ayam langsung banyak ini? Banyak, Oke, berarti orang misalnya bulan ini panen, berarti bulan ini juga banyak? Iya. Oke, berarti kalau ini perangkap lalat bisa, berarti nanti Bu kalau misalnya dibuat, bisa dipasang di ini, jadi biar misalnya tamu-tamu ibu yang datang tidak diganggu oleh lalat. Dan bisa misalnya kalau tidak ada buah busuk, apakah bekas potongan ikan gitu atau ini bisa disimpan di situ. Dan dia paling efektif itu setelah bermalam karena baru keluar aromanya, jadi lalat tertarik. Iya. Ini bisa dicontoh Bu, karena ini hasil dari pengembangan kantor kami. Silahkan dicontoh. Kalaupun nanti ini bisa kami bawakan foto-fotonya. Itu sangat mudah, bukan cuma toples di drone bisa, tapi kenapa kena toples? Karena bisa mudah kita lihat lalatnya itu. Iya. Ini, oke, mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan Bu. Mudah-mudahan karena kita akan pindah ke tempat lain membandingkan. Dan jelasnya intinya bahwa alat ini bisa kita kembangkan. Silakan aja Bu. Iya. Itu dengan terbuka dari tempat kami, kantor kami bisa untuk menyampaikan ke masyarakat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022. Tepatnya sekitar jam 16:17 waktu Indonesia Barat. Kami tim TTG BTKL PP kelas 1 Batam, Sofiang sama Randi, berada di Pantai Melayu Barelang Batam. Pantai Melayu Barelang Batam ini terletak di Pulau Rempang, yang di sekitarnya itu banyak kandang ayam, sehingga ini adalah lokasi ketiga pemasangan perangkap lalat dari kantor Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit kelas 1 Batam. Ini di sini di lokasi ini kita pasang sebanyak 10 alat. 10 alat itu
dipasang di dekat, rata-rata di dekat tempat sampah di pinggir jalan. Akhirnya nanti kita mencoba ini akan melihat hasilnya di hari keempat, mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kita lihat. Sementara di tempat yang lain itu ada yang 24 jam, ada yang 4 jam. Jadi nanti kita evaluasi sampai di mana efektivitasnya alat ini. Dan setelah itu alat ini kita akan, kalau memang efektivitas memperangkap lalat, berarti kita akan mengembangkan di masyarakat. Karena tadi pemilik pantai juga itu sudah merespon dengan baik dari pemasangan ini. Dan kalau memang efektif, mereka pun akan membuat di Pantai Melayu ini, karena di Pantai Melayu ini merupakan salah satu populasi lalat terbanyak menurut secara visual ya. Akhirnya, dan di sini juga terganggu juga lalatnya itu memuncak populasinya di saat panen ayam di kandang ayam, sehingga lalat-lalat itu terbang dari kandang ayam yang ada di sekitar pantai ini. Kita lihat pantainya memang bagus, dan di sini juga setiap hari libur itu pengunjung padat, terutama pengunjungan dari Kota Batam atau pengunjung dari luar Kota Batam. Mungkin di sini aja, kita akan sambung lagi beritanya di hari Senin setelah kita melihat efektivitas alat ini. Oke, terima kasih. Oke, hari ini hari Jumat tanggal 23 Desember 2022. Sekarang kami tim TTG BTK LPP kelas 1 Batam berada di Pantai Setoko. Pantai Setoko ini adalah sebuah pantai yang terdekat dengan Kampung Tua, dan sekarang memasang alat perangkap lalat. Dan dari hasil yang kita pasang ini sudah bisa dijelaskan bahwa semakin lama alat terpasang itu, artinya ada rentang mungkin 5 hari, itu semakin banyak lalat terperangkap. Tapi lalat yang terperangkap di hari pertama itu biasanya di hari ketiga ke hari keempat sudah mati sendiri di dalam. Sudah itu dari hasil penelusuran di lapangan bahwa sebenarnya sumber lalat itu yang ada di wilayah Barelang itu berasal dari peternakan atau kandang ayam. Karena beberapa pengelola wisata yang kami tanyakan itu menunjukkan bahwa lalat banyak di tempat-tempat wisata itu karena setelah ada panen ayam di kandang itu, sehingga lalat keluar dari kandang terbang ke jauh di tempat itu atau di sekitar kandang itu, kadang terbawa oleh angin. Akhirnya yang dekat dengan kandang itu rata-rata daerah wisata pantai. Maka di saat itulah juga banyak lalat yang mengganggu pengunjung, mengganggu masyarakat sekitar kandang itu. Jadi ada alternatif yang harus kita tawarkan di sini untuk mengendalikan lalat ini. Pertama, mengendalikan lalat dari sumbernya, artinya di kandang. Di kandang kita modifikasi sehingga walaupun musim panen ayam itu lalat tidak pergi kemana-mana, tidak menyebar. Yang kedua juga mengendalikan lalat di daerah dampaknya, misalnya di daerah wisata atau di masyarakat. Tapi yang lebih efektif adalah mengendalikan lalat di sumbernya. Kalau tidak dikendalikan lalat di sumbernya, itu mustahil bisa mengendalikan lalat yang di daerah dampaknya, misalnya daerah wisata. Jadi itu alternatif yang kami tawarkan. Terima kasih. Kasih umpan, banyak lalatnya bisa disemprot, tapi cuci masih dipasang lagi. Jadi biar lalat tidak ganggu orang, Pak ya. Pak, kami ini sudah habis sampai di situ tempat. Ya, ada tempat sampah, kami pasang di mana lagi? Ke sana masih ada tempat sampah kan, Pak? Nah, ada. Berarti kami ke sana, Pak ya. Kasih. Masih ada yang keluar adanya. Oh, sudah ada yang masuk lalat. Itu kalau udah masuk tak bisa keluar lagi, Pak. Iya.